Halo Auto Family, jumpa lagi di Tanya Auto bersama saya Bambang Karyadi, akun eksekutif Auto 2000. Toyota sudah banyak banget ngeluarin mobil hybrid Auto Family. Ditambah lagi, di samping saya ini ada kendaraan hybrid baru, New Veloz Hybrid Electric Vehicle. Jadi kalau Auto Family suka melihat ada tulisan HEV, itu udah pasti Hybrid Electric Vehicle. Karena ada EV-EV yang lain, ada plug-in hybrid, ada juga baterai electric vehicle. Kira-kira seperti apa penjelasan eksterior, interior, dan fitur-fitur barunya? Saksikan video ini sampai selesai. Kita mulai dari bagian depan Auto Family. Perubahan apa aja yang kira-kira ada di Modelista TS ini? Ini kalau misalkan kita lihat di bagian list chrome sekarang udah bukan berwarna silver, tapi dia sudah hitam, dark chrome ya. Bagian samping, bagian depan melingkar. Kemudian yang di sekitar fog lamp juga Auto Family. Nah, kebetulan kan di samping saya ada juga tuh Veloz yang model lama. Dia tuh chrome-nya modelnya terang, sedangkan kalau yang Modelista itu chrome-nya semua modelnya gelap. Dan dia sudah ada fog lampnya halogen, serta ada kamera 360 di bagian depan. Emblem modelnya sama, grill juga masih sama, dan karena dia Modelista, di bagian bawah bumper depan, di sini sudah ada underguard-nya. Mesin yang digunakan ini sama persis seperti Yaris Cross Hybrid. Jadi otomatis dibandingkan dengan Veloz yang sebelumnya, tenaganya udah pasti lebih meningkat Auto Family. Karena sekarang ada campuran mesin bensin serta motor listrik. Dua-duanya itu meningkatkan performa secara horsepower dan juga torsinya itu sendiri. Peredam di bagian bawah kap mesin juga sudah dapat, serta di bagian lain-lainnya kalau misalkan Auto Family lihat ya secara jeli. Di sini udah nggak lagi ketemu yang namanya auxiliary baterai atau baterai kecil, karena letak baterai kecilnya itu sudah dipindahkan ke bagian belakang. Beralih ke bagian samping kanan Auto Family bisa lihat perbedaan warna catnya itu dimulai dari fender. Kemudian beralih ke pilar itu udah mulai two-tone-nya warna hitam. Dan kalau misalkan kita ngomongin velg, model boleh sama, ukuran juga sama, tapi dia tidak two-tone, dibikin full black. Di bagian fender ini ada tambahan lagi molding-moldingnya Auto Family. Ini adalah paketnya sama dengan satu paket Modelista. Depan dapat underguard, bagian samping dapat covernya, cover fender. Nah, mundur sedikit, di bagian bawahnya sini, rocker panelnya juga tercover sama yang warna hitam. Serta pintunya juga dapat molding warna hitam. Pintu depan kanan, pintu belakang kanan, serta yang kiri dengan model yang sama, dan ada tulisan Modelistanya. Spion juga dibikin warnanya full hitam nih Auto Family. Dan karena dia sudah Toyota Safety Sense, kalau Auto Family lihat di bagian cerminnya, itu akan ada gambar mobil. Di mana mobil ini bisa berwarna kuning, dia adalah fitur namanya blind spot monitoring. Sesuatu yang menyalip Auto Family nanti dari kanan ataupun kiri akan diberi tanda lewat lampu kuning ini. Di bagian bawah spion ada lampu sen, kamera sebelah kanan, dan juga welcome light. Spionnya sudah auto retract Auto Family. Kalau misalkan kita lock dari remote, auto nutup, atau misalkan kita sentuh smart entry-nya, dia juga bisa auto kebuka. Pengaturannya semua ada di bagian dalam. Di bagian atas pintu sudah ada talang air, dan di bagian roof-nya dia memiliki roof rail. Roof rail kiri kanan biasanya untuk tambahan box di bagian atas. Mari ke belakang. Di bagian atas belakang dia menggunakan antena shark fin. Kemudian di kaca sudah ada defogger, wiper, semprotan airnya ada di sini, washer, dan lampu-lampunya dia sudah menyambung dari kiri sampai ke kanan, dibatasin oleh lambang Toyota yang di tengah. Tulisan Veloz sekarang dibikin berwarna hitam nih Auto Family. Dan tulisan HEV-nya, Hybrid Electric Vehicle, ada di sebelah kanan di atas lambang varian. Karena ini tipe Q, lambang variannya tipe Q. Serta mata kucing atau reflektor disertakan di bagian belakang bumper agak bawah, kanan, dan juga kiri. Underguard yang ada di bumper depan juga ada di bumper belakang. Serta ada lambang Modelistanya di bagian tengah-tengah. Sensor mundur dapat 2 buah. Kamera belakang tentunya juga sudah dapat yang dia terorganisir untuk menjadi 360. Pembukaan pintu di bagian sini, dia ada 2 tombol ya Auto Family ya. Satu tombol yang kotak dan satu lagi tombol yang bulat. Yang kotak untuk buka, yang bulat itu untuk kunci.
Contoh, misalkan kuncinya ada di dalam kantong saya, kita pencet yang bulat, asalkan semuanya rapat, dia bisa langsung terkunci dengan rapi. Sekarang di bagian bagasinya Auto Family bisa melihat bentukannya itu sesuai dan bisa dilipat rata lantai. Baris ketiga pelipatannya menggunakan tali, ditarik aja kemudian dorong ke depan, serta yang sebelah kanan juga, maka dia akan rata sampai ke baris ke depan. Sebenarnya itu celahnya masih bisa dirapetin lagi Auto Family. Tinggal baris keduanya dibikin agak mundur aja bangkunya. Letak penyimpanan ada di sebelah sini untuk dongkrak atau kunci roda atau tarikan towing, dan juga ada mendapatkan tire inflator. Namun belum disertakan di sini, jadi saya belum bisa menunjukkan. Nah, kalau misalkan Auto Family mencari baterai, mungkin banyak orang yang belum tahu. Tapi di sini kita kasih tahu secara lengkap, letak baterainya itu ada di bagian belakang kiri. Dan dia ada peredamannya juga nih Auto Family. Otomatis kalau misalkan kita ngomong soal peredaman Toyota Veloz yang baru, New Veloz yang hybrid, itu lebih baik dibandingkan sebelumnya karena ada peningkatan untuk noise reduction. Untuk sistem pengereman, seluruh roda sudah menggunakan disc brake Auto Family, depan belakang, kiri kanan. Dan kalau menurut informasi yang saya dapat dari Toyota, kestabilan yang dimiliki oleh New Veloz Hybrid ini meningkat dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita interior ya. Kita mulai dari hidupin mesinnya. Maaf Auto Family, izin lepas dulu ya. Kebetulan di sini banyak kompartemen terbuka, jadi gampang nyimpen barang. Khusus pada bagian interior Veloz yang hybrid TSS, modelista ya tentunya ya, karena kebetulan yang TSS itu kan tidak ada yang non modelista. Nah, ini di bagian atasnya langsung kelihatan Auto Family. Dia sudah ada sensor untuk depan, untuk ngerem sendiri atau untuk adaptive cruise controlnya. Dan kalau misalkan kita lihat secara lapang, ini emang semuanya udah full hitam karena dia modelista. Jadi untuk Auto Family yang suka interior hitam bisa ada dua pilihan, modelista biasa sama yang modelista TSS. Sedangkan kalau yang tipe di bawahnya, Q non modelista, itu pilar-pilarnya warnanya masih putih Auto Family. Di bagian trimboardnya juga ada campuran warna putih, di dashboardnya juga ada putih. Nah, tapi joknya sama. Kalau dulu yang gasolin, Veloz itu ada gabungan warna silvernya, list dia bentuknya. Tapi sekarang full black. Tengahnya perforated, jadi udah pasti nih bagian tengahnya sangat adem Auto Family karena dia bisa mengalirkan udara dengan sangat baik. Tapi bagian sampingnya sudah dilapisin dengan kulit yang materialnya sangat bagus nih. Pada bagian atas, sun visor yang kita tarik ke bawah, sebelah kiri sudah mendapatkan vanity mirror yang dilengkapi dengan lampu berwarna kuning. Untuk pegangan tangan, handle di bagian plafon itu dapatnya totalnya ada 3 Auto Family. Depan kiri, bagian tengah, kiri, dan kanan. Untuk yang vanity mirror di sebelah kanan, di sini belum ada. Lampu kita tes sudah LED warna putih. Dan dia bisa ngecek bagian pintu yang terbuka juga ya, ada mode pintunya. Untuk spion ada 2 mode, night mode atau misalkan yang siang. Jadi untuk pencegahan ada silau di belakang, kita bisa mengatur dari tuas ini Auto Family. Ada juga menu pengetesan untuk prepaid card, khusus e-money dan juga flash. Nanti kartunya ditempelin di bagian samping head unit aja. Dia pakai NFC, akan ngecek secara otomatis. Dan kalau misalkan kita mendapatkan fitur top up, itu kemungkinan menggunakan aplikasi M Toyota Auto Family. Dan kalau ngomongin sistem keamanan, di sini airbag-nya udah paling lengkap ya Auto Family. Di bagian kiri dapat, kanan dapat, side airbag. Di bagian penumpang dapat, pengemudi juga dapat. Dan di bagian jok juga dapat nih Auto Family. Ada tulisannya di bagian samping SRS airbag. Jadi totalnya ada 6. Fitur untuk kamera 360, seakan-akan kita ngecek mobilnya dari atas, bisa kita cek di tombol surround monitor. Dan fitur 360 ini, Auto Family bisa mendapatkan dari tipe Q, bahkan yang non-modelista sekalipun. Kita bisa cek bagian atas, atau bagian depannya saja, atau bagian kiri kanannya saja. Bagus nih, jadi misalkan kita belok-belokin setir, ban kita pun akan kelihatan di kamera ini. Di bawahnya head unit ada tombol untuk hazard, dan di sini AC-nya pengaturannya sudah bisa otomatis Auto Family. Kita tinggal atur suhu yang kita suka, dia kipasnya akan mengatur sendiri, menyesuaikan suhu yang kita pilih. Tombolnya berwarna biru dan ada juga untuk indikator penggunaan seat belt. Dimana kalau misalkan passenger yang di bagian depan belum menggunakan, dia akan kedap-kedip. Sedangkan kalau misalkan di tengah sama belakang, itu pengaturannya 3 dan 2. 3 di bagian baris kedua, 2 di bagian baris ketiga. Jika mereka pasang, tombol atau warna merah ini akan mati indikatornya.
Karena dia sudah hybrid atau family, jadi di sini ada menu B. Bagi auto family yang belum tahu B ini apa, ini adalah braking mode ya, dimana dia bisa menggunakan semacam engine brake. Jadi ini diatur juga oleh si motor generatornya auto family. Kalau misalkan kita turunan dan menggunakan B ini, regeneratif brakingnya itu akan memberikan pengecasan yang lebih kuat kepada baterai hybridnya. Ngecasnya jadi lebih cepat. Di bagian belakang dari transmisi ada tombol parkir otomatis, serta hold, dan juga wireless charging model yang baru. Konsol box di bagian sini di dalamnya juga sudah ada tambahan colokan untuk aplikasi-aplikasi aksesoris yang 12 volt. Entah itu vacuum cleaner atau pewangi ruangan dan lain-lain ada. Cup holder di bagian belakang satu, di bagian sebelah kiri satu, di bawahnya AC auto family, serta di bagian kanan juga satu, tapi yang di bagian kanan bukan model tekan. Yang model tekan di bagian sebelah kiri aja. Di bagian setir, ini setirnya pun sudah dibalutin sama kulit dan jahitan asli auto family. Tombol-tombol udah jelas lebih banyak karena dia ada program Toyota Safety Sense-nya. Sebelah kiri tangan, di sini ada tombol untuk trip, ada tombol back, ada tombol voice command, ada tombol atas bawah kiri kanan untuk kita ganti-ganti menu. Karena kita bisa ngelihat juga indikator di mana mesin apa nih yang lagi digunakan. Mesin bensinkah yang lagi bekerja, atau motor listrik, atau dia lagi ngecas baterai ternyata. Ada indikator di bagian depan sini untuk pengaturan jam, terus ada ngecek indikator pintu bagian mana yang terbuka. Kap mesin pun kalau misalkan kendor, nutup yang nggak rapet, akan kedetek di sini auto family. Setting-setting di dalam setting pun bisa untuk pengaturan jam, waktu, pengaturan keterangan, desain. Karena desainnya di sini ada 4 modelnya. Ini kurang lebih mirip sama Yaris Cross Hybrid atau family. Bagus nih, desainnya keren-keren. Display setting, buzzer, kita mau seberapa kencang pengaturan untuk alarmnya, dan lain-lain. Yang sebelah kanan ini untuk cruise control, bisa untuk nambahin kecepatan, kurangin kecepatan, ngatur jarak mobil kita dengan mobil di depan, dan on-off-nya. Serta cancel, mode, angkat telepon, dan ganti-ganti musik. Dan drive dia modenya ada power, ada eco, ada juga normal. Di bagian samping-sampingnya sini, auto family, di sini ada ambient light. Serta di bagian bawah dari trimboardnya itu juga ada ambient light auto family. Dan di bagian bawahnya samping, di sini ada side pocket atau kompartemen terbuka yang letaknya di sini kiri kanan ya. Bisa buat naruh handphone. Serta ada charger di bagian kirinya, di sini chargernya bisa 2,1 ampere. Kalau di trimboard, karena dia semuanya udah full black, jadi enak nih selaras ngeliat nih auto family. Pengaturan spion, terus cermin-cerminnya semuanya ada di sini. Kaca otomatis ada di bagian depan kanan. Power window-nya sudah otomatis naik dan turun. Ada lock untuk window, serta di bagian depan sini karena dia sudah TSS, kita mendapatkan tombol untuk on-off PCS. Pre-collision systemnya bisa kita off atau on di sini. Dan juga ada vehicle stability control button serta EV mode button. Habis ini kita ke baris kedua. Dan di baris kedua auto family, di sini auto family akan mendapatkan RSE atau rear seat entertainment. Di sini khusus untuk yang tipe modelista. Karena yang non modelista belum dapat. Pada saat keadaan TV-nya tertutup, dia berfungsi sebagai wallpaper. Hiasan di bagian interior. Dan pada saat kita pencet untuk buka, di sini untuk synchronize antara TV bagian depan serta belakang menggunakan USB. Kalau misalkan USB-nya lagi dicolok di bagian depan setel putar video. Kita tutup lagi. AC double blower di bagian belakang tentunya karena mobil 3 baris sudah pasti lebih nyaman kalau misalkan AC-nya double, bukan sekedar kipas. Putarannya ada di bagian sini, ada 3 kecepatan, dan lampu di bagian atas sudah full LED. Bisa pengetesan untuk pintu yang terbuka juga. Sama seperti bagian yang depan. Di bagian belakang jok auto family, ini mendapatkan bahan kulit di bagian atas ya. Dan untuk penyimpanan atau pocketnya, yang kecil di kanan, yang agak panjang di kiri, serta yang paling besar ada di bagian bawah. Biasanya auto family buat nyimpan apa nih kira-kira? Rata-rata orang-orang nyimpannya buat buku dan lain-lain ya. Kemudian untuk charging, di belakang mendapatkan USB-A 2 buah, masing-masing mendapatkan daya 2,1 ampere. Letaknya ada di belakang konsol box. Jadi jok sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing memiliki pocket yang terpisah ya auto family. Dan di bangku baris kedua auto family, apalagi kalau misalkan auto family masih memiliki anak yang kecil-kecil, masih bayi misalkan, dan masih menggunakan baby car seat, di sini tentunya ada fitur yang namanya ISOFIX, di mana auto family bisa cantelin langsung baby car seatnya di bagian sini, karena dia udah ada cantolannya. Di bagian tengah di sini ada handrest auto family, dituruninnya dengan cara ditarik talinya, langsung ditarik aja ke depan. Ini buat sandaran.
Dan tentunya, seperti Veloz sebelumnya, ini fitur yang tidak dikurangin adalah long sofa mode. Dimana kalau kita majuin bangkunya sampai akhir, sampai mentok, kemudian kita copotin headrestnya, ini bisa menjadi sofa. Atau Auto Family bisa leha-leha di sini, sambil kakinya selonjoran. Nyaman sekali. Dan long sofa mode ini bukan cuman antara baris ketiga dan baris kedua, namun di baris kedua pun bisa digabungin dengan baris pertama. Tergantung Auto Family pengen duduknya di belakang atau di tengah. Ini paling cocok kalau misalkan kita lagi diem di rest area, santai-santai, istirahat, habis capek perjalanan jauh. Oh iya, untuk Auto Family yang mau nanya seatbeltnya model apa, di sini modelnya fix ya. Tidak ada tombol-tombol untuk adjustment. Dan kalau misalkan Auto Family penasaran di mana letak baterai hybridnya, dia terletak di bagian bawah driver, baris pertama nih. Tapi gundukannya itu tidak mengganggu kaki sama sekali. Dengan tinggi badan saya 178, ini aman-aman aja. Dan lantai pun rata Auto Family. Karena Veloz ini tetap menggunakan penggerak roda depan. Tidak ada garden-gardenan yang membuat lantainya menjadi ada gundukan. Terakhir kita ke baris ketiga ya. Dan di baris duduk paling belakang Auto Family, ini tetap mendapatkan seat belt. Seperti yang saya bilang, template-nya itu 232. Seatbelt yang di sini tuh buat yang mana? Ini untuk penumpang yang duduk di baris kedua dan di tengah-tengah. Sedangkan kalau di baris ketiga, itu seatbeltnya tetap mendapatkan 2 buah. Dan masih ada tambahan untuk adapter atau colokan 12 volt. Jadi Auto Family, kalau misalkan gadget banyak udah nggak perlu khawatir, tambahin aja adapter. Biasanya kan satu adapter bisa ada beberapa USB ya. Bisa untuk ngecas 2 orang atau lebih. Terima kasih untuk Family sudah menonton video New Veloz Hybrid ini hingga selesai. Gimana fitur-fiturnya? Menarik kan? Seru kan? Apalagi efisiensi bahan bakarnya. 1:25,8 km. Keren banget kan? Cara berkendaranya tuh harus diperhatiin. Nggak boleh kebut-kebutan ya, harus minim kena macet juga. Dan juga yang pasti kendaraan ini ramah lingkungan. Kalau secara warna Auto Family, yang saya ketahui dari informasi Toyota ya, hitam, putih mutiara. Ada juga yang two-tone untuk yang modelista ya. Kemudian warna silver dan juga merah. Pemesanan untuk New Veloz Hybrid ini sudah bisa dilakukan sejak 21 November 2025. Kemarin itu di launching di acara GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week, yang berlangsung selama 10 hari kurang lebih. Dan kalau misalkan Auto Family tertarik atau penasaran bagaimana rasa berkendara dari New Veloz Hybrid ini, nanti pada saat udah ada unit test drive-nya, bisa hubungin langsung ke Auto 2000 cabang yang dekat sama kota Auto Family. Serta kalau misalkan mau melakukan pemesanan, pastikan belinya di Auto 2000. Kunjungin aja website Auto 2000 www.auto2000.co.id atau pakai aplikasi Digiroom. Ya, Digiroom ini bisa mendapatkan promo-promo yang paling update dari Auto 2000 Auto Family. Serta kalau penasaran informasi-informasi terbaru, follow seluruh sosial media dari Auto 2000. Untuk seluruh Auto Family, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel resmi Auto 2000 @auto2000id. Di kolom komentar tinggalin aja request video apa yang mau dibuatin, atau ada pertanyaan-pertanyaan atas penjelasan Bambang yang kurang jelas. Dan juga Auto Family, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Auto 2000, member of Astra.